seperti ada Badan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR Parlemen dan sebentar lagi kita akan menyaksikan jalannya rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Dan agenda pada hari ini pemirsa merupakan agenda lanjutan pasca dilaksanakannya rapat dengar pendapat umum pada 29 Maret yang lalu, di mana Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU menyampaikan bahwa terdapat ada transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Namun dalam rapat tersebut DPR RI Komisi 3 menyampaikan bahwa masih ada perbedaan data, di mana tentu pada rapat kali ini dihadirkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga Bapak Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU, dan juga dihadirkan Bapak Ivan Yustia Vandana selaku Kepala PPATK untuk mengklarifikasi perbedaan data yang ditemukan dan juga bagaimana proses selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi pemirsa, selamat menyaksikan. Pemberantasan TPPU dan jajaran. Yang terhormat Menteri Keuangan, juga sekaligus anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Yang terhormat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Yang terhormat para pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU dan jajaran. Serta hadirin yang kami muliakan. Teman-teman media, kalau boleh untuk agar kusuk rapatnya, kiranya dimohon tunggu di luar dan di atas. Masih kosong tuh di atas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat kerja dengan PPATK dan RDPU dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja telah dihadiri sebanyak 27 dari 54 anggota dan 9 fraksi yang sudah ada. Oleh karena itu quorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Kepala PPATK, Ketua dan anggota Komite TPPU beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Pimpinan menyampaikan agenda rapat pertama, yaitu penjelasan Ketua dan anggota Komite TPPU, penjelasan Kepala PPATK atas pertanyaan rapat kerja sebelumnya, tanya jawab, dan kesimpulan rapat kerja dengan PPATK. Kami ingin mendapatkan persetujuan dari teman-teman. Kita rapat berakhir sebelum maghrib, karena akan berbuka puasa 17.30. Setuju ya? Setuju ya? Interupsi pimpinan. Nanti dulu Pak Panjaitan. Selesaiin dulu baru kita interupsi. Enggak, saya mau interupsi soal ini. Oke. Nah, kalau kami mengusulkan, tolong ditanyakan dulu kepada tamu-tamu kita ini soal agenda mereka hari ini. Kalau seandainya mereka bisa sampai 5:30 di sini, saya tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya mereka sudah ada agenda lain, ya, apalagi biasanya menjelang sedang bulan puasa begini, ada acara-acara. Ya kita lanjutkan sesuai dengan usulan pimpinan tadi sampai dengan 5:30. Terima kasih. Terima kasih Pak Panjaitan. Apa Pak Beni? Jangan nanya dulu, sabar. Oh belum ya? Soal ini, saya usul ini kalau minggu lalu saja kita sampai malam, hanya dengan Pak Mahfud, apalagi ini dengan Ibu Menkeu,
tentu banyak masalah yang mau digali. Oleh sebab itu saya usul, kalau ada agenda Bapak dan Ibu sebelum buka puasa, kita lanjutkan setelah buka puasa jam 7 malam. Atau setengah 8 sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih usulan Pak Beni dan Pak Trimet. Yang pasti kita maksimalin 17.30 Pak. Nanti terselang sholat asar, kita break untuk sholat asar dulu. Setelahnya kita lanjutin sampai maksimum 17.30. 17.30 ya, setuju ya? Hadirin yang kami hormati, pada tanggal 21 Maret 2023, Komisi 3 telah melakukan rapat kerja dengan Kepala PPATK. Poin pembahasan dalam rapat kerja tersebut antara lain, yang pertama, nominal pengungkapan 349 triliun merupakan indikasi TPPU berdasarkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK. Nominal 349 triliun tersebut bukan tindak pidana yang dilakukan oleh atau di Kementerian Keuangan, tetapi terkait dengan tupoksi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal yang kebanyakan kasusnya berasal dari kasus ekspor, impor, dan kasus perpajakan. Kedua, LHA terkait dengan oknum dan tusinya sehubungan dengan kasus ekspor, impor, dan perpajakan dan diketahui oknumnya. Ketiga, terdapat LHA terkait tindak pidana asal seperti kepabeanan dan perpajakan yang tidak diketahui oknumnya sehingga sulit untuk diartikan bahwa TPPU tersebut terjadi di Kementerian Keuangan. Berdasarkan LHA dan LHP yang disampaikan PPATK ke Kementerian Keuangan sebesar 59,62% telah ditindaklanjuti atas 260 kasus. Rapat kerja kemudian memutuskan bahwa rapat ini akan dilanjutkan pada hari ini, tanggal 11 April 2023, masih dengan pembahasan materi yang sama dengan PPATK. Komisi 3 juga mengundang Saudara Kepala PPATK dan Saudara Menko Polhukam dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite TPPU pada tanggal 29 Maret yang lalu. Dalam rapat Ketua Komite TPPU memberikan penjelasan bahwa tidak terdapat perbedaan data antara Menko Polhukam dan Menkyu. Tetapi Ketua Komite TPPU belum menjabarkan secara keseluruhan. Ketua Komite TPPU menyatakan akan memberikan data kepada Komisi 3 DPR RI terkait dengan daftar penyampaian surat PPATK selama 2009 sampai 2023 dan berita acara penerimaan surat yang sudah diserahkan by hand pada tanggal 13 November 2017. Sampai dengan hari ini Ketua Komite TPPU belum menyerahkan data tersebut kepada Komisi 3. Kemudian berdasarkan konferensi pers yang dilakukan Pak Menko Polhukam sebagai Ketua Komite TPPU pada tanggal 10 April, bahwa Komite TPPU telah melaksanakan rapat dan rapat ini dilakukan setelah Kepala PPATK dan Ketua Komite TPPU dengan rapat Komisi 3 tanggal 29 Maret. Juga sebelumnya Menteri Keuangan telah rapat dengan Komisi 11 tanggal 27 Maret. Untuk itu Komisi 3 mengundang kembali PPATK, Ketua dan anggota Komite TPPU untuk menjelaskan hasil pertemuan Menko Polhukam, Kepala PPATK, dan Menteri Keuangan kemarin pada tanggal 10 April. Untuk menindaklanjuti dari rapat sebelumnya, Pak Ketua Komite, kami ada beberapa kali meminta data yang Pak Menko sampaikan untuk diberikan kepada kami, belum dikasih Pak. Jadi pimpinan dan teman-teman anggota bertanya kepada kami karena kami belum mendapatkan data dukung dari Pak Menko sendiri. Untuk mempersingkat waktu, Pak Menko silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3,
Ketua Komisi dan Wakil Ketua yang Pak Bambang dan Pak Sahroni yang sekarang duduk di meja pimpinan, semua anggota Komisi 3 dan kolega-kolega saya dari pihak pemerintah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas forum hari ini di mana saya selaku Ketua Komite TPPU bersama anggota Ibu Menteri Keuangan dan Ketua PPATK selaku Sekretaris didampingi oleh hampir semua pejabat Eselon 1 yang terkait atau yang instansinya menjadi anggota Komite TPPU hadir hari ini. Saya ingin menyampaikan hal yang diminta oleh DPR sebagai berikut. Namun sebelum itu nanti Pak ya saya suruh antar ke depan itu data yang diminta tadi. Karena itu tertutup jadi disegel. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa terhadap rekapitulasi data LHA LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA trip LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. 2. Jumlah 300 LHA strip LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A. 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 236 T sekian. Kemudian 108 LHA LHP statusnya atas permintaan Kementerian Keuangan dengan nilai agregat LTKM lebih dari 39 T. Kemudian B 100 LHA LHP dengan rincian dikirimkan ke aparat penegak hukum di luar Kemenku. 99 LHA LHP dan 1 LHPAI dikirim ke lembaga lain dengan nilai agregat LKTM 74 triliun lebih. Setelah pertemuan dengan Komisi 3 dalam RDPU tanggal 29 Maret 2023, Komite TPPU menindaklanjuti dengan melaksanakan serangkaian rapat Komite TPPU, yaitu tanggal 4 April di kantor Kemenku, tanggal 6 April di kantor PPATK, tanggal 8 April 2023 di kantor Kemenko Polhukam, tanggal 9 April 2023 di kantor Kementerian Keuangan, dan terakhir kemarin tanggal 10 April 2023 di kantor PPATK dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam RDPU Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP PPATK tahun 2009-2023. Terlihat berbeda karena cara klasifikasinya dan penyajian datanya yang berbeda atau tidak sama. Keseluruhan LHA LHP mencapai
300 surat. Itu sama. Dengan total nilai transaksi agregat mencapai lebih dari 349 triliun. Itu sama antara Kementerian Keuangan dan Kemenko Polhukam. Ketua Komite TPPU mencantumkan semua LHA, LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, baik itu berupa LHA maupun berupa LHP yang dikirimkan ke Kemenku maupun yang dikirimkan ke APH. Sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA, LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA, LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Jadi datanya sama, menyangkut Kementerian Keuangan, cuma yang ke LHP, yang ke APH, Menteri Keuangan tidak mencantumkan, itu saja. Tapi sama seluruhnya. Saudara, Bapak sekalian dan Ibu yang terhormat, dari 300 LHA, LHP yang diserahkan PPATK sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan maupun kepada APH, sebagian sudah ditindaklanjuti. Namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh APH. Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan sebagian besar LHA yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap pegawai atau aparatur sipil negara yang terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Jungto, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemenko akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum. Yang kelima, untuk LHP dengan nilai transaksi agregat lebih dari 189 triliun yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU di Komisi 3 DPR pada tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan oleh Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan langkah hukum terhadap TPA-nya dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Komite TPPU berkomitmen mengawal langkah hukum yang akan dilakukan Kementerian Keuangan terhadap dugaan TPU dan hal-hal lain yang belum masuk di dalam proses hukum. 6. Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA, LHP dengan nilai agregat sebesar 349 triliun lebih dan mendorong dilakukannya case building, yaitu membangun kasus dari awal dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Nanti akan dimulai dengan LHP nilai agregat yang 189 triliun lebih. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Baris Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Terakhir, Komite TPPU dan tim gabungan Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk selanjutnya, uraian persandingan akan disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 dan para anggota Komisi 3 yang terhormat. Kami akan menyampaikan surat-surat yang disampaikan oleh PPATK kepada kami yang telah menjadi bahan pembicaraan publik dan penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Juga banyak sekali konsep atau ide-ide yang barangkali juga perlu untuk diluruskan seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 mengenai transaksi mencurigakan yang menyangkut pekerjaan Kementerian Keuangan, tupoksinya kami, atau yang disebut menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. Secara awal, tadi telah ditegaskan oleh Pak Menko, slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar 349 triliun. Transaksi agregat 349 ini artinya ada transaksi yang bersifat debit, kredit, keluar, masuk yang mungkin kalau di dalam proses untuk melihat akuntansinya bisa disebut sebagai double, triple counting. Tapi ini semuanya dijumlahkan menjadi 349. Sumber dari data ini adalah dari PPATK. Kementerian Keuangan dengan PPATK terus bekerja sama dan bersinergi di dalam mencegah pemberantasan TPPU. Kerjasama ini bahkan sudah dimuat di dalam MOU antara Kementerian Keuangan dan PPATK. Dan juga diselenggarakannya Forum Intelijen Joint Analysis Tripartite atau kita sebut Jaga Dara, Juanda, Pak Ketua, Gatot Subroto, Bu Menteri, dan Rawamangun. bahannya Ya. ada nggak Bu? Bahannya mestinya ada Pak. Di mana bahannya Pak? Yang 3. Ada Bapak? Kita belum Oh, di grup tadi baru dikasih tuh. Jadi. Baik. Boleh kami teruskan sambil Ya, terusan. Boleh ya Pak ya? Oke. Jadi kami juga membentuk Forum Intelijen Joint Analysis Tripartite yang terdiri dari PPATK, DJPC, dan DJP yang terlibat aktif dan juga dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti semua LHP, LHA terkait tindakan administratif terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jungto PP Nomor 94 2021 tentang disiplin PNS. Jadi nomor 3 ini kalau ini menyangkut pegawai Kementerian Keuangan dan laporan dari PPATK yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan yang dikirim kepada kami telah menindaklanjuti menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 5 2014 dan PP Nomor 94 2021, terutama di dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administratif terhadap pegawai yang bersangkutan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan, 186 telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai. Ini periode 2009 hingga 2023. Karena ada juga berita yang menunjukkan seolah-olah tahun ini saja 193. Ini 2009 hingga 2023. Sementara 9 surat ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Kelima, Kementerian Keuangan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum terkait.
terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP nilai transaksi 189 triliun yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam di Komisi 3 tanggal 29 Maret dan dijelaskan oleh kami di Komisi 11 27 Maret. Nanti kami akan sampaikan sebelumnya telah dilakukan langkah hukum atas tindak pidana asal dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali PK. Selanjutnya, Kementerian Keuangan bersama PPATK dan APH di bawah koordinasi Komite TPPUU memutuskan untuk melakukan tindak lanjut bersama dengan membangun kasus case building berdasarkan apa yang sudah dilakukan selama ini untuk menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Kami akan menyampaikan secara lebih detail untuk bisa juga memberikan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang sekarang ini muncul di masyarakat. Slide pertama, ini adalah 300 surat yang disampaikan atau daftar surat, bukan suratnya sendiri, daftar surat yang disampaikan oleh PPATK kepada kami, yaitu daftar surat sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini yang kemudian menyebabkan statement mengenai 300 triliun. Kami menerima surat tersebut tanggal 13 Maret. Dan kemudian langsung meneliti data-data atau surat-surat tersebut. Jadi kalau dilihat di tabel ini, di dalam daftar surat itu tahun 2009 ada 6 surat yang dikirimkan PPATK. Sebetulnya kalau dilihat universe-nya, populasi besarnya surat-surat PPATK ke kami terutama di pajak dan bea cukai maupun Irjen itu jauh lebih besar. Karena menyangkut banyak sekali entah TPPU dan upaya kami untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi ini adalah daftar surat yang dikirim oleh Kepala PPATK kepada kami tahun 2009 hingga 2023, 300 surat daftar suratnya dengan nilai transaksi dari setiap surat tersebut. Tahun 2009 ada 6 surat yang ternyata 4 surat adalah kepada Kementerian Keuangan, 2 ke APH. Jumlahnya 1,97 triliun. Kalau dilihat di sini sudah keempatnya yang dikirim ke kita sudah di follow up dan jumlah hukuman disiplin kepada pegawai Kementerian Keuangan ada 3. Tahun 2010 ada 41 surat, nilainya 736,33 miliar. Dari 41 ini ternyata 21 dikirim ke kami dan 20 ke APH. Yang dikirim ke kami, 21-nya sudah di follow up, di mana kami kemudian membuat hukuman disiplin kepada 24 pegawai dan 1 orang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ini biasanya kalau kemudian menyangkut korupsinya yang kemudian bisa dibawa ke APH. 2011 ada 48 surat yang dicantumkan oleh Kepala PPATK dengan nilai 352,633 miliar. 31 dikirim ke kami, Kementerian Keuangan, dan 31 sudah di follow up. 5 orang pegawai mendapatkan hukuman disiplin. 2 orang ditindaklanjuti oleh APH. Sementara 17 surat lainnya adalah ke APH dengan nilai 38,26 miliar. Demikian seterusnya, tahun 2012 5 surat, 4 ke kami, 1 ke APH, yang 4 ini sudah ditindaklanjuti dan kita berikan 2 asterik ini atas surat tersebut belum ditemukan indikasi pelanggaran. Namun informasi PPATK kami gunakan sebagai data profiling dari pegawai yang bersangkutan. Tahun 2013 ada 1,6 triliun dari 5 surat
3 surat ke kami, 3-3-nya selesai di follow up. Juga di situ belum ditemukan indikasi pelanggaran. Sedangkan 2 surat ke APH dengan nilai 65,8 miliar. Tahun 2014 ini yang cukup besar, ada 19 surat, 55,5 triliun. 12 surat kepada Kementerian Keuangan, semuanya sudah ditindaklanjuti, ada 13 pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin. Sedangkan 7 surat ke APH dengan nilai 4,08 triliun, 4,018 triliun. 2015 13 surat yang tercantum di dalam keterangan Kepala PPATK, 2,7 triliun, 9 surat ke kami, 9-9-nya di follow up, 2 orang pegawai terkena hukuman disiplin. Sedangkan 4 surat ke APH sebesar 1,9 triliun. 2016, 29 surat yang ada di dalam tabel tersebut, 20 surat ke Kemenku, 20-nya di follow up, 8 orang terkena hukuman disiplin. Sedangkan 9 surat ke APH dengan 3,78 triliun. 2017, 20 triliun, 30 surat, 24 surat ke kami, 17-nya sudah dilakukan hukuman disiplin, 3 kemudian ditindaklanjuti oleh APH. 6 surat kepada APH dengan nilai 20,6 triliun. 2018, 18 surat, 12 surat kepada kami, 10 sudah ditindaklanjuti, 5 hukuman disiplin, 1 ditindaklanjuti APH untuk pegawainya, dan 6 surat ke APH dengan nilai 4,7 triliun. Tahun 2020, ini yang angkanya besar, 199 triliun, 28 surat, 23 surat kepada Kemenku, 20 surat sudah ditindaklanjuti, 44 pegawai mendapatkan hukuman disiplin. Dan surat yang sama dikirim ke APH 5 dengan nilai 199,35. Kemudian tahun 2021 20 surat dengan nilai 27,197 triliun, 14 surat kepada Kemenku, 11 telah ditindaklanjuti, 60 pegawai terkena hukuman disiplin, 1 ditindaklanjuti APH. 6 surat ke APH 22,8 triliun. 2022, 18 surat dengan nilai transaksi 17,69 triliun, 9 dikirimkan kepada kami, 4 telah di follow up, 7 pegawai terkena hukdis, 1 di-refer ke APH, 9 surat ke APH dengan nilai 11,65 triliun. Dan tahun 2023 ini ada 2 surat yang disampaikan, 2-2-nya kepada kami, dan 1 sudah di follow up, dan atas surat tersebut masih di dalam proses audit investigasi dan pendalaman informasi. Jadi secara ringkas 200 surat yang kami terima, 186 telah dilakukan follow up, menghasilkan 193 pegawai Kementerian Keuangan sejak 2009 hingga 2022, karena 2023 sedang dalam proses, telah terkena hukuman disiplin, 9 orang ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Sedangkan 100 surat tadi telah disampaikan oleh Pak Menko dengan nilai transaksi 74,2 triliun adalah ke APH. Kami akan menyampaikan persamaan dari data Pak Menko dengan kami, namun perbedaan presentasinya. Itu yang tadi disampaikan presentasi. Surat PPATK ke Kemenku yang nilai transaksinya 349 triliun, yang terdiri dari 300 surat, nomor surat saja ya Bapak ya, karena surat-suratnya tidak ada, yang 200 sudah kita terima.
Ini terdiri dari 253 triliun yang ada di dalam 65 surat. Ini adalah mengenai data perusahaan dan korporasi. Jadi dalam hal ini dibedakan antara data korporasi perusahaan yang memang ada di dalam domain tusinya Kemenku. Bea Cukai dalam hal ini menyangkut seluruh kegiatan dari perusahaan, entah itu menyangkut cukai atau bea masuk, bea keluar, pajak ekspor, semuanya. Itu bisa nilainya bisa ratusan triliun, bahkan ribuan triliun dalam hal ini. Pajak yang menyangkut seluruh penerimaan pajak, PPh 21, 22, 23, 25, 26, 29, PPN, semuanya itu adalah yang disebut objek dari tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Nah, di sini PPATK mengidentifikasi ada kegiatan perusahaan sebesar 253 triliun yang dituangkan dalam 65 surat mengenai kegiatan perusahaan itu yang dalam hal ini Kementerian Keuangan diminta untuk melihat kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jadi isinya debit, kredit, dan seluruh transaksi operasional perusahaan korporasi. Termasuk dalam hal ini adalah 189 triliun yang disebutkan secara khusus. Untuk 65 surat ini, yang kalau disebutkan ada nama pegawai Kemenku, kami kemudian juga melakukan penyelidikan di dalam Kementerian Keuangan sendiri. Saat ini kita terus melakukan dan akan terus melakukan, apalagi kalau ada data tambahan. Kami memulai dulu dari yang 3,3 triliun yang kami sampaikan di Komisi 11 versus 35 triliun yang disampaikan oleh Pak Menko di ruangan ini. Kita lihat di dalam pie chart warna abu-abu. Yang abu-abu ini 22 triliun. Itu yang kami sampaikan di Komisi 11. Ini adalah dari 135 surat PPATK yang menyebutkan nama pegawai Kementerian Keuangan. Kami pilah ternyata dari 22 triliun 135 surat, 3,3 triliun itu menyangkut pegawai Kemenku. Namun itu adalah persepsi publik dianggapnya korupsi. Itu adalah informasi transaksi debit kredit dari para pegawai yang diidentifikasikan di sini, termasuk masuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli harta rumah dalam hal ini dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2023 dan mereka telah ditindaklanjuti. Ini terutama oleh Inspektorat Jenderal karena menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. Di dalam 3,3 triliun ini juga termasuk surat PPATK kepada kami pada saat kami membutuhkan data dari PPATK pada saat melakukan baperjakat, terutama untuk dan dalam rangka fit and proper test. Bisa saja adalah di dalam rangka untuk kita baperjakat. Oleh karena itu yang kami sampaikan di Komisi 11 adalah memang 3,3 ini. Coba kita lihat 18,7 triliun. Ini juga data PPATK. 18,7 triliun ternyata adalah data korporasi. Jadi mirip di 253, namun ini menyangkut perusahaan-perusahaan yang ditengerai ada hubungannya dengan orang-orang Kemenku. Data-data ini nanti akan kami sampaikan secara detail kepada Komisi 3. Karena dari 18,7 triliun, 4 perusahaan ini menyangkut 4 perusahaan dan 2 orang pribadi.
Kemudian perbedaannya di mana Pak Menko menyampaikan 35 dan kami 3,3. Yang kami sampaikan 3,3 memang menyangkut Kemenku, 18,7 adalah data korporasi. Sisanya 13 triliun adalah data yang ada nama pegawai Kemenku yang merupakan surat-surat yang dikirim ke APH. 64 surat dengan nilai transaksi 13 triliun. Karena surat ini tidak ke kami dan kami hanya menerima informasi dari PPATK mengenai nomor suratnya saja, ya kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Makanya di Komisi 11 kami fokusnya di yang abu-abu karena itu suratnya ke kami dan kami bisa buka kembali seluruh data menyangkut surat-surat tersebut. Itu yang membedakan, sama tapi beda presentasi. Pak Menko menyampaikan 35 triliun karena itu semuanya menyebut nama pegawai Kemenku. 22 triliun yang ditujukan ke kita, 13 triliun di APH. Yang tadi sebetulnya summary-nya sudah saya sampaikan pada tabel. Kami akan memulai lagi nanti dengan menjelaskan lebih detail. Kami akan menggunakan metodologi Pak Menko presentasi di sini. Perbandingan dari presentasi Pak Menko dengan yang kita kemudian presentasikan di Komisi 11. Halaman selanjutnya. Sebelah kiri ini adalah presentasi Pak Menko di Komisi 3. Betul kan? Bapak-bapak dan Ibu sekalian familiar dengan ini. Kiri ini dikategorikan dalam 3. Transaksi keuangan mencurigakan, ditulisnya pegawai Kemenku, padahal tadi juga ada clearance dan lain-lain, tapi ya nggak apa-apa lah, ditulis seperti itu. 35,454 triliun. Ini jumlah LHA-nya 153 yang ke APH 83. Jumlah entitasnya 461 ASN Kemenku, 11